dan meriwayatkan siapa Ad-Dhahhak, Syekh Dhahhak. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Dhahhak, qala dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawuh, ulama hadhil ummati, adapun ulama-ulama umat ini, itu rajulani, ada dua orang, artinya ada dua ulama umat itu, ada dua model, ada dua tipologi. Pertama adalah rajulun atahullahu ilman, yaitu rajulun, seseorang, atahu yang memberihu pada rajul siapa Allah ilman, pada ilmu. Fabadzalahu, maka kemudian menyerahkan siapa rajul, maksudnya mengajarkan pada ilmu, linnasi, pada manusia. Yang pertama adalah orang yang diberi ilmu oleh Allah kemudian mengajarkan kepada manusia. Walam yakhud alaihi tama'an, dan tidak mengambil siapa rajul alaihi, atas ilmu, tama'an, pada keinginan, kerakusan. Walam yashtari, dan tidak menjual siapa rajul bihi, dengan ilmu, samanan, pada harga. Artinya ya, kalau konteks sekarang ini pokoknya orang nentok nih, nah jangan menentukan, jangan pasang tarif ya, jangan pasang tarif. Fadzalika, maka adapun demikian rajul yang model itu, yang diberi ilmu kemudian mengajarkan kepada masyarakat, tidak koma dan tidak menjual ilmunya itu. Fadzalika yusolli, fadzalika yusolli, itu yusolli mendoakan, alaihi, atas rajul, apa, toirus samai, burung-burung yang di langit, wa khitanul ma'i, dan ikan-ikan di laut, wa dawabul ardi, dan hewan-hewan yang di bumi, wal kiramul al-katibun, dan para malaikat-malaikat yang mulia, al-katibuna, yang mencatat semuanya. Jadi orang yang diberi ilmu kemudian mengajarkan kepada masyarakat, tidak koma dan tidak menjual ilmu itu, maka akan didoakan oleh burung-burung yang ada di langit, didoakan oleh ikan-ikan yang ada di air, dan hewan-hewan yang ada di bumi, juga para malaikat semuanya. Yakdumu, yang datang siapa rajul, yakdimu saja, qadima yakdimu, yang hadir siapa rajul, alallahi azza wa jalla, yaumal kiamati, pada hari kiamat, sayyidan syarifan, menjadi penghulu, menjadi pemimpin, menjadi tuan, syarifan, yang mulia, hatta yurafiqa, hingga menemani siapa rajul, al-mursalina, para utusan semuanya. Ini tipe yang pertama. Dawuhnya Nabi, ulama umatku ini ya dua model itu. Yang pertama adalah orang yang diberi ilmu, kemudian tentu saja mengamalkan, kemudian mengajarkan kepada umat, dan
tidak mengambil upah, tidak menentukan, tidak menjual dan sebagainya. Orang yang model itu akan didoakan oleh burung yang ada di langit, ikan yang ada di laut atau di air, hewan yang ada di bumi dan para malaikat, dan nanti ketika sowan kepada Allah dalam keadaan menjadi sayyidan syarifan, kemudian menemani para utusan. Yang kedua, warajulun, dan seseorang atahu yang memberihu pada rajul, siapa Allah ilman pada ilmu fid dunia, di dunia ini diberi ilmu, fadonna, maka menakut-nakuti siapa rajulun bihi dengan ilmu ala ibadillahi pada hamba-hambanya Allah. Wa akhadha, dan mengambil siapa rajul alaihi atas ilmu, tama'an, pada keinginan atau kerakusan, washtara, dan menjual, artinya membeli itu artinya menjual di situ. Siapa rajul bihi dengan ilmu, samanan, dengan atau pada harga yang ditentukan. Bukan haram, ya, bukan haram, tapi dapatnya ya hanya itu. Jadi kalau umpamanya kita diundang untuk ceramah, kemudian apalah, kemudian menentukan kita ya DP-nya harus sekian, nanti harus lunas sebelum berangkat dan sebagainya, harus disiapkan hotel, disiapkan apa namanya, transportasi dan sebagainya, maka yang didapat ya hanya itu saja. Ya, bukan haram, enggak. Kalau haramnya enggak haram, tetapi bahwa akhiratnya itu enggak dapat. Ya, akhiratnya enggak dapat. Maka sering saya sampaikan itu, ini juga warning. Ini peringatan untuk kita semuanya. Jadi ngajar diniati. Makanya kita harus, mengapa mau ngaji itu kita harus tata niat, kita update niat kita. Itu untuk mengingatkan hati kita supaya yang geronjal-geronjalnya hati itu menjadi ingat. Jadi diingatkan, dikembalikan. Yang namanya hati itu karena cepatnya luar biasa berubahnya. Limadza yusammal qalbu qalban linqilabihi. Mengapa hati itu dinamakan hati qalban? Karena linqilabihi, karena mudahnya beralih. Makanya selalu kita ingatkan, kita ngaji diniati banyak, supaya apa? Nek ono lepasnya itu masih ada niat-niat yang lain dan sebagainya. Ini namanya hati itu angel gondelani, ya, angel gondelani. Nah, itu. Jadi Pak Jajang, Ustaz Jajang diundang ngaji kemana, ya, pokoknya lillahi ta'ala, disangoni diterima orang ya biasa saja. Nah, jangan ditelepon nanti panitianya. Atau ternyata sangunnya ndak imbang gitu, sangunya kok kecil, gimana sih kok ndak tahu pasaran saya gimana lah gitu. Jangan sampai gitu. Jadi ini masalah hati, ya, masalah hati harus latihan. Semuanya kita latihan ini, ya, kita belajar semuanya. Mana tadi? Fadzalika, maka ada demikian rajul itu yakti, akan datang siapa rajul yaumal kiamati, pada hari kiamat, muljaman, dengan dikendali, bilijamin, dengan kendali, min narin, dari neraka, insyaallah.
Yunadi yang memanggil-manggil, siapa munadin, orang yang memanggil atau makhluk yang memanggil atau malaikat, ala ru'usil khalaiki, di depan para makhluk semuanya. Hadza fulan bin fulanin, akan ditunjukkan ini loh, ini fulan bin fulan. Atahullahu ilman, yang telah memberihu pada fulan, siapa Allah, Allah ilman pada ilmu, di dunia. Fadonna, maka kemudian menakut-nakuti siapa rajul bihi dengan ilmu, ala ibadihi, atas hamba-hambanya Allah. Kemudian wa akhadha bihi tama'an, dan mengambil siapa rajul bihi dengan ilmu, tama'an pada pengharapan, pada kerakusan. Washtara, dan membeli siapa rajul bihi dengan ilmu, samanan, dengan harga, artinya menentukan harga. Fayu'adzabu, maka diazab siapa rajul, hatta yafrugha, sehingga selesai siapa rajul, min khisabin nasi, dari hisabnya orang semuanya, diazab terus. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Makanya ini pengingat bagi kita semuanya, pengingat bagi para ustadz-ustadz ya. Jadi supaya tidak terlalu grengseng, nah gitu. Wa asyaddu min hadza, dan adapun yang lebih banget lagi, yang lebih parah lagi, min hadza, dari ini rajul, itu ma perkara ruwiya yang diriwayatkan apa ma, yaitu anna rajulan, sesungguhnya seseorang itu, karena ada siapa rajul itu, yakhdumu, melayani siapa rajul, Musa, pada Nabi Musa alaihi salam. Faja'ala, maka melakukan siapa rajul itu, yaqulu, berkata siapa rajul, haddatsani Musa Safiyullah, dia ini menceritakan, meriwayatkan, haddatsani, telah bercerita nih kepadaku siapa Musa Safiyullah, yang menjadi pilihannya Allah. Haddatsani Musa Najiyullah, menceritakan nih kepadaku siapa Musa Najiyullah, orang yang dibisiki oleh Allah. Haddatsani Musa Kalimullah, telah, jadi orang ini menjual Nabi Musa yang dijual. Haddatsani. Kayak umpamanya orang dekat dengan presiden, orang dekat dengan gubernur, orang dekat dengan wali kota, akan sering cerita, Pak Presiden lo cerita kepada saya begini. Nah, atau lagi. Nah, dalam rangka untuk mencari uang begitu itu. Wali kota sangat dekat dengan saya, dia cerita begini. Nah, kata asro, sampai kaya siapa rajul tadi, wa kasura, dan banyak apa malu, hartanya rajul. Jadi orang itu cerita tentang, artinya hadis menceritakan tentang Nabi Musa tadi itu dalam rangka jualan ya, dalam rangka nyari-nyari. Fafaqidahu, maka kemudian kehilangan pada rajul siapa Musa, Nabi Musa alaihissalam. Faja'ala, maka menjadikan siapa Musa itu, yas'alu, bertanya Musa, anhu, tentang rajul tadi, bertanya di mana sih rajul itu, orang yang biasa. Wala yakhisu, dan tidak tahu siapa Musa lahu tentang rajul tadi, khabaran, pada khabarnya, tidak tahu kabarnya. Hatta ja'au, sehingga datang kepada Nabi Musa siapa rajulun, seseorang, zata yaumin, pada suatu hari, sampai suatu saat ada orang datang kepada Nabi Musa. Wa fiyadi, dan itu di dalam tangannya rajul, khinzirun, ada celeng.
Wa fi unuki, dan itu di dalam lehernya khinzir ada hablun, adapun ada tali aswadu yang hitam. Jadi ada tiba-tiba Nabi Musa nyari orang yang biasa menyampaikan tentang itu, yang mengintili dia ini, tiba-tiba menghilang. Sampai suatu saat ada orang datang dengan membawa apa, khinzir itu babi hutan. Akhirnya faqala, bertanya lalu kepada rajul, siapa Musa, Nabi Musa alaihissalam, ata'rifu fulanan, apakah kamu tahu fulanan pada fulan? Artinya yang dimaksud itu adalah rajul tadi itu yang biasa haddatsani itu. Qala, menjawab siapa rajul, na'am, ya saya kenal, wahadal khinzir, orang itu ya ini, celeng ini sekarang, celeng ini lagi, masya Allah. Jadi orang yang biasa jualan agama, orang yang biasa jualan nilai apa, jualan agama itu, akhirnya jadi celeng itu, jadi babi tadi itu. Makanya hati-hati kita semuanya, jangan sampai jualan agama untuk mendapatkan dunia ini. Ini sekarang ini trennya orang jualan agama, ya. Demo jualan agama, ya, yang membeli itu orang bodoh-bodoh itu yang membeli itu, ya, yang butuh itu. Makanya ketika yang beli sudah tidak ada, kemudian sudah mulai sepi, sekarang tidak ada. Faqala, maka berkata siapa Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, as'aluka, memohon aku kepadamu, antaruddahu, sekiranya mengembalikan Tuhanhu kepada rajul ila halihi, kepada keadaannya rajul, ya Allah, kembalikan dia semula ya Allah. Hatta as'alahu, sehingga memohon aku kepada, bertanya aku kepada rajul, nanti akan aku tanya bima, sebab apa, asobahu, menimpahu pada rajul, apa hada, ini sanksi itu, iqab itu tadi, kok sampai berubah jadi khinzir. Ada orang yang biasa jualan agama, yang biasa mengintili, mendampingi Nabi Musa, sering cerita bahwa Nabi Musa begini, dalam rangka dapat duit, akhirnya dia kaya raya dengan jualan itu. Kemudian hilang, kemudian ternyata berubah menjadi babi ngepet kalau sekarang kira-kira itu. Nah, Nabi Musa ketika tahu bahwa itu adalah orangnya, mohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu, kembalikan dia keadaan semula. Nanti akan aku tanya sebabnya apa kok bisa menjadi seperti itu. Fa'auha, maka kemudian memberikan wahyu siapa Allah azza wa jalla. Lalu Nabi Musa mesti langsung dijawab oleh Allah, ilaika kepada Musa, dawuhnya Allah, lau da'autani billadzi da'ani bihi adamu famantunahu ma ajabtuka fihi. Seandainya berdoa engkau nih kepadaku, billadzi, dengan doa yang telah berdoa nih kepadaku, bihi dengan alladzi, siapa Adamu, Nabi Adam, faman dunahu, faman dan orang dunahu yang di bawahnya Adam, berarti Nabi seterusnya setelah Nabi Adam. Ma ajabtuka, maka tidak mengabulkan siapa aku kepadamu, fihi, di dalam soal tadi itu. Jadi walaupun kamu minta pakai doanya Nabi Adam dan orang selanjutnya untuk mengembalikan ini jadi orang lagi, maka tidak akan aku kabulkan. Walakin ukhbiruka, tetapi ukhbiruka, mengkhabari siapa aku kepadamu, lima, karena apa, sonak itu berbuat siapa aku, hadza, pada ini merubah orang itu menjadi khinzir.
dengan rajul tadi. Mengapa kok aku melakukan itu? Aku siksa dia dengan itu. Li'annahu, karena sesungguhnya rajul itu, karena ada siapa rajul itu yatlubud dunya, mencari siapa rajul ad-dunya pada dunia, bidini, dengan jualan agama. Mengapa? Karena orang, kalau kamu berdoa untuk kembalikan orang itu dengan doanya Adam dan seterusnya, tidak aku kabulkan. Hanya saya tunjukkan mengapa kok aku melakukan mengazab dia seperti itu. Karena orang itu adalah orang yang menjual agama untuk mendapatkan dunia. Insya Allah. Jadi ini warning bagi semuanya. Jadi hati-hati kita semuanya ini. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah. Insya Allah. Wa aghlazu min hadza, dan adapun yang lebih berat min hadza daripada maruya, ini lebih berat, ada yang lebih berat lagi. Jadi pada level pertama, level kedua, ini level ketiga lebih berat lagi. Itu mah perkara rawa yang meriwayatkan pada mas siapa Mu'adz bin Jabalin, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, mauqufan, dengan status hadis mauquf. Wa marfu'an, dan hadis marfu'. Mauquf itu artinya tidak sampai, jadi hanya sampai kepada sahabat, itu mauquf. Kadang-kadang begini sih, sahabat itu tidak menyampaikan karena segen saja. Contohnya Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab itu ngaji banyak kepada Abu Hurairah, meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Lah, Abu Hurairah itu mertuanya. Abu Hurairah itu mertuanya, makanya Sa'id bin Musayyab seringkali menyampaikan beliau langsung dari Rasulullah. Padahal masih ada satu level sanad lagi, yaitu Abu Hurairah. Makanya statusnya menjadi hadis mauquf. Nah kayak gitu itu. Kalau hadis marfu itu hadis yang sampai kepada Rasulullah. Fi riwayatin, di dalam salah satu riwayat anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh siapa Nabi, min fitnatil alimi, itu sebagian dari fitnahnya orang alim. Ini godaannya orang alim ini. Ayakunal kalamu ahabba ilaihi minal istima'i, yaitu apabila sekiranya ada apal kalamu berbicara itu ahabba, lebih dicintai ilaihi kepada alim minal istima'i, daripada mendengarkan. Orang itu lebih senang pidato daripada ngaji. Orang lebih senang pidato daripada mendengarkan. Lebih senang ngomong daripada mendengarkan. Jadi ada orang pandai berbicara, tidak pandai mendengar. Padahal pandai mendengar ini juga penting. Pandai mendengar itu penting. Jadi untuk mendengarkan apa saja, jadi supaya ada feedback, ada timbal balik. Jadi yang disampaikan kemudian nanti dari sana seperti apa. Jadi kalau hanya dari atas ke bawah saja, ya itu tadi. Jadi salah satu fitnahnya orang alim itu, yaitu apabila lebih seneng ngomong daripada mendengar. Mengapa? Wafil kalami, dan itu di dalam berbicara tanmikun, ada hiasan, ada pepaes. Jadi artinya dia orang kalau ngomong itu kan, apalagi kalau orang itu pinter ngomong, ya, kalau orang itu pinter ngomong. Waziyadatun, dan tambahan. Wala yu'manu, dan tidak diamankan, artinya tidak akan aman. Ala sohibihi, atas orang yang mempunyai kalam, apal khoto'u, kesalahan. Jadi
Orang ngomong itu seringkali salah. Orang banyak ngomongnya akan banyak salahnya, ya, akan banyak salahnya. Makanya kemarin dikirakan Bishr, siapa namanya, yang mengatakan kalau saya lagi pingin ngomong saya tidak akan ngomong. Nah gitu. Jadi kalau Bishr bin Haris yang mengatakan kalau saya lagi kepingin ngomong saya tidak akan ngomong. Justru ketika saya tidak pingin ngomong saya ngomong. Artinya apa? Ketika orang pingin ngomong itu ada syahwat, ada keinginan nafsu untuk menyampaikan sesuatu. Nah ini terbalik dengan zaman sekarang. Makanya ada istilah itu, ya, istilahnya Pak Jajang katanya ini. Jadi ustadz itu kalau kalendernya gelap hatinya terang. Kalau kalendernya terang maka hatinya gelap, wis kacau, intunya kualik-walik. Makanya kadang-kadang orang sampai bikin istilah-istilah untuk membangun jaringan supaya itu apa namanya, undangannya banyak. Nah, dibikin koordinator sana lah. supaya undangannya tidak sepi. Nah, gitu. Masya Allah, ya Allah, mugi-mugi selamat sedaya ya Allah. Wa fi sumti, dan itu di dalam diam, salamatun, ada keselamatan. Wa ilmun, dan ilmu. Jadi orang dengan diam, makanya dikatakan kalau seandainya bicara itu perak, maka diam itu adalah emas. Artinya supaya orang itu tidak hobi bicara, ya, tidak hobi bicara. Bicara yang penting, bicara yang berfaedah, ya. Bicara yang penting dan bicara yang faedah. Wa minal ulama'i, dan itu sebagian dari ulama. Ini terusannya ini. Man, ada orang yahzunu yang menyimpan. Siapa man? Jadi memasukkan gudang maksudnya itu. Ilmau, pada ilmunya man. Fala yuhibbu, maka tidak suka siapa man ayyujada, sekiranya ditemu apa ilmu inda ghairihi, pada selainnya man. Ada orang yang punya ilmu disimpan, pokoknya jangan sampai ada orang yang tahu. Artinya jangan sampai dia mengalahkan saya. Nah gitu. Makanya ilmunya disimpan. Fadzalika, maka adapun demikian man itu fidzarkil awali, di dalam tangga al awali yang pertama, minan nari, dari neraka. Dia nanti ada di level pertama dari neraka. Wa minal ulama'i, dan itu sebagian dari ulama, man, ada orang yakunu yang ada siapa man fi ilmihi, di dalam ilmunya man itu bimanzilati sultan. Orang yang dengan ilmunya itu merasa kayak dia ini seorang raja, harus dihormati macam-macam, harus diangkat-angkat dan sebagainya. Kalau tidak begitu kan dia merasa kok orang ini tidak menghormati saya loh. Saya ini loh kiai, saya ini loh apa namanya ustaz. In rudda, jika ditolak alaihi atas man apa syai'un, sesuatu min ilmihi, dari ilmunya man, autuhuwina, atau direndahkan apa bisyai'in, dengan sesuatu min haqi, dari hakan man, ghadiba, maka murka siapa man itu.
Orang yang merasa punya ilmu, dengan ilmu itu dia merasa harus dihormati. Karena dia ini laksana seorang raja. Yang harus orang semuanya harus tunduk, harus hormat kepada dia. Lah, ketika suatu saat ada orang kok rada kurang hormatnya, dia merasa tersinggung. Ini gimana? Tidak tahu kalau saya ini. Masya Allah. Lah, orang yang model ini fadzalika fid-darki tsani minan nar, insyaallah. Fadzalika maka adapun demikian man itu fid-darki di dalam tangga tsani yang kedua minan nari dari neraka, insyaallah. Wa minal ulama'i dan itu sebagian dari ulama man orang yaj'alu yang menjadikan siapa man ilmu pada ilmunya man wa ghara'iba hadithihi dan gharib-gharibnya. Gharib itu artinya ada artinya aneh, ada artinya indah-indahnya. Jadi gharib-gharibnya hadisnya man. Jadi dijadikan di ahli syarafi wal yasari untuk orang-orang yang mulia dan orang-orang yang kaya. Jadi yang ngaji itu kelas khusus, ngajinya di hotel. Nah, kita ngajinya di hotel. Hanya kelas ini, kelasnya adalah kelas pengusaha, kelasnya adalah kelas VVIP. Nah, gitu. Ini khusus. Lu ada yang model eksklusif itu ada. Ngajinya khusus orang-orang yang eksklusif, yang duitnya banyak. Kalau yang duitnya sedikit nggak boleh, nggak boleh. Nah, gitu. Wala yara dan tidak melihat siapa man ahlal hajati pada orang yang hajat lahu kepada ilmu ahlan sebagai ahli. Jadi kalau ada orang butuh pada ilmu itu, kalau dia tidak kaya, oh jangan, tidak level, nggak level. Nah gitu, nggak makomnya, nggak makomnya. Fadzalika fid-darki tsalisi minan nar. Maka yang demikian itu fiddari di dalam fid-darki di dalam tangga ats-tsalisi yang ketiga minan nari dari neraka. Orang model begitu, masya Allah. Lo itu ada yang apa namanya bentuk-bentuk kajian eksklusifnya untuk kalangan VVIP. Nah, gitu. Tapi kalau yang undang yang itu bukan dari orang yang punya ilmu tidak apa-apa. Tapi kalau itu dari orang yang punya ilmu yang tidak boleh. Banyak kadang-kadang kan gini memang. Orang kalangan pengusaha yang kaya-kaya tidak mau kumpul, dia ingin ngadakan sendiri khusus. Nah itu ya tidak apa-apa orang datang itu barang kita diundang. Tapi kalau kita yang ngadakan kelas khusus untuk itu, lah itu yang tidak boleh. Nah, gitu. Orang tidak mau ngajar kecuali kalau untuk kalangan high class, nah gitu ya. Yang bangsane middle class, low class terus jangan. Itu urusannya Pak Jajang. Kelas ekonomi. Ini VVIP. Insya Allah, maka dia berada di tangga neraka yang ke berapa tadi? Yang ketiga. Wa minal ulama iman yang sibu nafsahu. Wa minal ulama dan itu sebagian dari ulama man ada orang yang sibu yang memasang siapa man, mendirikan siapa man nafsahu pada nafsunya mandil atau dirinya mandil futya untuk berfatwa. Orang ini memposisikan diri jadi juru fatwa. Fayufti maka berfatwa siapa man bil khoto'i dengan yang salah, barang udah belum makomnya, tapi dia menyampaikan kalau dia ini adalah orang yang ahli fatwa. Masya Allah. Makanya hati-hati. Untuk orang kayak kita begini ini, kalau menyampaikan pendapat itu pendapat yang ada sumbernya.
ya, yang ada sumbernya. Paling enggak kita nyari yang hasil-hasil Basul Masail, tahu, oh sumbernya ada di kitab ini. Umpamanya contohnya tentang dalam satu qaryah ada 2 masjid, ada 2 Jumatan, ya, ada 2 Jumatan, ya. Ya kita ngambilnya ya yang ada di Fathul Mu'in contohnya. Di situ tidak boleh dalam satu qaryah ada 2 Jumatan kecuali masjidnya tidak muat, kecuali tidak bisa in asura ijtima'uhuma, sulit untuk dikumpulkan, ya. Jadi kalau tidak ada alasan-alasan itu tidak boleh ngadakan Jumatan dalam satu qaryah. Nanti jadinya masjid diror, ya, jadinya masjid diror. Termasuk bagaimana dari orang yang wakafnya itu musola dirubah jadi masjid, tidak boleh. Karena wakaf itu alama ayyanahul wakif. Karena wakaf itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan oleh orang yang mewakafkan. Kecuali kalau yang dimaksud dulu pokoknya tempat ibadah, ya boleh saja kalau itu. Tapi kalau yang dimaksud dulu memang musola langgar itu, ya, kemudian dirubah menjadi wakafnya dirubah menjadi masjid, ya tidak boleh. Karena takyinnya dulu ketika wakif itu menentukan, kayak umpamanya orang wakaf untuk masjid kemudian digunakan untuk madrasah, ya tidak boleh. Kalau masjid ya masjid, kecuali kalau wakafnya pokoknya ini untuk sarana pendidikan dan ibadah, ya silahkan. Ada sebagian masjid, ada sebagian madrasah atau majelis taklimnya dan sebagainya. Nah jadi begitu. Karena wakaf itu ya ala ma'ayyanahul wakif, harus sesuai dengan apa yang ditentukan. Nah sekarang itu orang berfatwa sesuai dengan pesanannya. Nah kira-kira pesanannya boleh enggak? Ya wani piro lah. Masya Allah. Oke, jadi orang sekarang itu kadang-kadang repot karena tidak dikasih jadwal khutbah saja mendirikan masjid sendiri. Kacau ini. Gara-gara tidak dapat jadwal khutbah saja mendirikan masjid sendiri, walais kacau ini. Tapi ini bukan ngarang loh, ini di Cilodong itu terjadi. Di Cilodong itu terjadi. Jadi gara-gara yang dekat masjid dekat PC itu, ya. Jadi ada ustadz yang daerah situ dulu-dulunya dapat jadwal, kok sekarang nggak dapat jadwal. Akhirnya di rumahnya mendirikan masjid, ya, mendirikan masjid sendiri. Dan itu ada, jadi itu faktual, itu bukan ngarang itu. Wallahu adapun Allah Ta'ala itu begitu murka siapa Allah al-mutakallifina pada orang yang memaksakan diri. Fadzalika maka ada pendemikian man itu fidarkir rabi'i di dalam tangga ar-rabi yang keempat minan nari dari neraka. Wa minal ulama'i dan wa minal ulama'i dan itu sebagian dari ulama man orang yatakallamu yang berbicara siapa man bikalamil yahudi wan nasara, dengan mengambil ucapan-ucapannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Liyagzura supaya banyak bi dengan kalam apa ilmunya. Jadi orang mengambil pendapat dari
berbagai orang-orang Nasrani lah, urusan agama, supaya kelihatan bahwa dia ini ilmunya banyak. Nah kayak gitu. Nanti menjadi dasar, oh ternyata kok baikan orang Yahudi daripada orang Islam, karena umat Yahudi, orang Yahudi bilang begini, atau lebih baik orang Nasrani daripada Islam karena orang Nasrani bilang begini. Nah, orang yang model seperti itu mana tadi? Fadzalika fidzarkil khamisi. Fadzalika maka ada berdemikian man itu fidzarkil khamisi pada tangga al-khamis yang kelima minan nari dari neraka. Kemudian wa minal ulama dan itu sebagian dari ulama man orang yastafizuhu yang mengajak-ajak pada man apa azzuhu kesombongan wal ujbu dan ujub. Hah? Oh ya, man orang yattakhidhu yang menjadikan siapa man ilmu pada ilmunya man, menjadikan muru'atan pada prestise. Ya, wanublan dan keagungan, wadzikron dan sebutan, finnasi di dalam manusia. Jadi orang yang memang menjadikan dia mengapa pinter, mencari pinter itu supaya dia berwibawa. Nah, gitu. Mencari ilmunya supaya berwibawa, atau supaya dia di masyarakat dianggap ditokohkan, atau supaya orang menyebut bahwa terkenal. Ini loh ustadz ini pinter, ya ini pinter. Ya ini godane orang punya ilmu itu gitu. Fadzalika maka ada demikian man itu fidzar kisadisi pada level atau pada tangga asadis yang keenam minan nari dari neraka. Kemudian wa minal ulama, ada yang jenis ulama juga. Itu minal ulama ada orang yastafizuhu yang mengajak kepada man apa azzuhu kesombongan wal ujubu dan ujub. Fa'in wa'adha jika menasihati siapa man anafa maka keras. Terus pokoknya bahasanya harus keras. Nah, ada orang yang model gitu. Jadi kalau nasihati keras, tapi wa in mu'idha kalau dinasihati anafa maka kemudian dia merasa sakit hati. Kalau dinasihati sakit hati atau berbuat kasar. Jadi ini orang kalau nasihati mau, kalau dinasihati tidak mau. Fadzalika adapun demikian man itu fidzar kisabi'i di dalam tangga as-sabi yang ketujuh minan nari dari neraka. Itu jenis-jenis orang, insyaallah. Fa'alaika ay ilzam alaika ya akhi wahai saudaraku bisumti dengan diam fihi di dalam sumti taglibu mengalahkan siapa kamu asyaitona pada setan. Ya tadi karena orang kalau banyak bicara itu akan banyak salahnya, akan banyak salahnya. Jadi ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Wa iyyaka dan takutlah kamu antadhaqa sekiranya tertawa siapa kamu min ghairi ujbin dari tanpa ujub. Ujub pamer. Au tamsya atau berjalan siapa kamu fi ghairi irbin di dalam selain hajat.
Wa fi khabarin akhara, dan di dalam hadis akhara yang lain, innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu layun syara, digelar siapa? Itu layun syara, sesungguhnya digelar lahu bagi abdu apa minas sanai, dari pujian, apa ma perkara yang lau yang memenuhi, apa ma pada perkara bainal masyriqi wal maghrib. Tapi wa ma yazinu, dan tidak mengimbangi, tidak menimbang apa ma indallahi, di dalam sisi Allah, janaha ba'udatin, dengan seberat sayapnya nyamuk. Jadi ada orang, dalam hadis itu kan, ada orang yang terkenal bahwa dia ini dipuji oleh seantero dunia keilmuannya, pokoknya dia orang yang jenius lah, top markotop. Nah, orang yang terkenal banget bahwa dia itu orang yang pinter, orang yang alim, orang yang, tapi di sisi Allah tidak sampai seberat sayapnya nyamuk. Padahal manusia itu semuanya memuji semuanya. Jadi sudah terkenal bahwa mayam lau. Jadi pujiannya itu mayam lau, apa tadi itu? Jadi yamlaul masyriq wal maghrib, dari daratan timur dan barat itu dia sudah tercemar lah maksudnya, sudah terkenal banget. Semuanya memuji keilmuannya. Tapi di sisi Allah itu tidak ada apa-apanya. Tidak sampai seimbang dengan sayapnya nyamuk. Masya Allah. Jadi ini penting ini supaya apa? Jadi kalau banyaknya follower, banyaknya viewers dan sebagainya, itu tidak jaminan bahwa dia itu orang yang kemudian di sisi Allah mesti baik. Ya. Wah, ini masalah hati, masalah perilaku, masalah kesadaran apa namanya beragama yang baik dengan Allah.